Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini setelah seminggu kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan beribadah kembali kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan tetap menyertai kita, amin. Bukan mengada-ada, tetapi saya sangat yakin seandainya kita bertemu lalu diberikan kesempatan kepada saudara untuk bersaksi, saya yakin kita semua akan penuh dengan kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita awali ibadah dalam pertemuan yang jarak jauh ini lewat YouTube, saudara. Kita awali ibadah kita dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia bersama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita katakan bersama, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, amin Tuhan, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, menyatakan bahwa Engkau sungguh sangat baik bagi kami, bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kami menghadapi kehidupan ini, kami tak tahu jalan mana yang kami harus pilih, tetapi Engkau muncul bagaikan fajar pagi hari bagi kami Bapa. Oleh karena itu kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau, bersyukur padamu Bapa, karena Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, glory bagi nama Tuhan, kami menyembah Engkau. Oleh karena itu Bapa, dalam ibadah pujian dan firman pagi hari ini Tuhan, Engkau datang dan memberkati kami. Engkau ada bersama dengan kami, dan kami mau nyatakan lewat pujian penyembahan kami kepadamu bahwa Engkau itu baik bagi kami. Engkau ada bersama dengan kami, bahwa janji-Mu ya dan amin terbit bagaikan fajar pagi hari bagi kami. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, Engkaulah penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami, pujian penyembahan kami, dan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata bersama-sama, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, amin Tuhan, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin, Ibu Bapak. Saya mau bersaksi sedikit saudara ya, sebelum kita lanjutkan pujian kita dan mendengarkan firman. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kami. Haleluya. Beberapa peristiwa yang mengejutkan kami saudara sekalian gitu ya. Memang kami tidak kemudian ketiadaan apa-apa, tidak sama sekali saudara ya. Karena kami tetap diberkati oleh Tuhan. Beberapa dari keluarga jemaat Tuhan memperhatikan kami saudara ya. Puji Tuhan, membawakan kami makanan yang sudah matang, ada yang bahan baku, membawakan kepada kami. Dan kami yakin itu adalah cara Tuhan memelihara kami. Dan kami yakin pun saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Ingat baik-baik ketika saudara digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati siapa saja, memberkati kami, gembala saudara, jangan sampai saudara tahan, karena sangat mungkin saat itu Tuhan memakai saudara. Jangan sampai terjadi kemudian ada waktu-waktu di mana saudara rindu dipakai Tuhan, Tuhan gak pakai-pakai. Karena Tuhan melihat saudara pernah dia pakai, pernah dia suruh, pernah dia tugaskan, saudara gak pergunakan kesempatan itu ya. Beberapa di antara jemaat pun engkau juga merasa bahwa engkau diberkati oleh Tuhan, bukan ya? Nah, ketika Tuhan menyuruh kami, saudara, untuk menyalurkan berkat kepada jemaat pun, kami lakukan itu. Karena kami tahu kami hanya ditugaskan oleh Tuhan untuk menyalurkan berkatnya. Kita tidak bisa mengadakan berkat. Yang mengadakan berkat itu Tuhan. Dan sepanjang minggu, betapa luar biasa Tuhan memberkati kami ya. Puji Tuhan. Saya yakin dalam kesempatan kita di karantina di rumah, disuruh untuk berdiam diri di rumah, apa saja di rumah, ada banyak orang yang berat badannya naik ini. Haleluya ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan memelihara kita. Nah, saudara sekalian, itulah keajaiban Tuhan, bahwa janjinya Dia gembala yang baik memelihara saudara, dan saya benar terjadi ya. Saya mau menyatakan begini saudara. Saudara sering dengar kesaksian saya kan? Saya pernah sembuh dari sakit mah yang luar biasa. Saya pernah sembuh dari sakit kepala yang luar biasa. Saya pernah sembuh dari satu jenis penyakit yang waktu awal tahun saudara ya. Saya juga pernah sembuh. Bagaimana saudara, saya saksikan kepada saudara kesaksian-kesaksian yang saya alami, mujizat Tuhan yang saya alami. Seharusnya saya dioperasi tetapi tidak jadi dioperasi. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya mau bilang begini, bagi saudara yang saat ini mungkin saja saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, supaya saudara tahu, di situ saudara belajar bahwa penyembuh itu Tuhan. Amin saudara. Dan oleh karenanya saya mau kuatkan saudara, karena saya pernah mengalami itu. Saya mau bilang begini, yakinlah kalau engkau berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan engkau. Haleluya. Dia akan menyembuhkan engkau. Haleluya. Dia akan menyembuhkan engkau. Nah, puji Tuhan. Itulah kesaksian. Saya kiranya kesaksian kami menjadi berkat bagi saudara semua. Puji Tuhan. Benar ya, sungguh benar. Perjanjian Allah benar. Ku sudah berdiri atasnya. Ya, ku tahu Tuhan ku benar. Kita akan dengarkan firman Tuhan saudara. Firman yang berkuasa itu. Benar ya, sungguh benar. Perjanjian Allah benar. Ku sudah berdiri atasnya.
berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan ucapan syukur kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau berdiri atas kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya, berkati pemberitaan firman-Mu sehingga kami semua diberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seminggu sudah kita lewati, seminggu sudah kita lalui, dan kita telah melewati banyak hal. Saya yakin dan percaya saudara juga telah melewati banyak hal. Ada suka walaupun ada duka, ya. Ada berkat walaupun ada sedikit penderitaan gitu ya. Ada sukacita walaupun ada juga kesedihan-kesedihannya. Saudara sekalian, dengan demikian kita tahu bahwa memang benar di dalam Tuhan itu penuh dengan kesukacitaan. Nah, puji Tuhan. Malam hari ini kita mau lihat, saudara, setelah Yesus bangkit dari kubur, saudara sekalian, beberapa saat atau waktu kemudian, saya tidak tahu persis, saya tidak melihat ke dalam hal itu, saudara. Saya tidak mau melakukan penelitian beberapa hari setelah Yesus bangkit, tidak. Yang saya ingin sampaikan adalah faktual setelah Yesus bangkit, hal apa saja yang terjadi. Itu yang saya ingin sampaikan, ya. Supaya kita sungguh-sungguh beriman, yakin dan percaya ternyata benar Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia pernah mati tapi dia bangkit, karena memang kuasa semua sudah ada di dalam tangannya. Nah, mari kita membaca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24, saudara sekalian, kita membaca mulai ayat yang ke-13. Kalau saudara lihat perikopnya di sana, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13, pada hari itu juga, rupanya pada saat Yesus bangkit, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, Ibu Bapak jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, menarik sekali untuk kita membaca lagi kisah ini. Oleh karena begini, saudara, ya, mereka dalam perjalanan itu tidak dapat melihat bahwa pribadi yang mendekati mereka itu adalah Yesus, Tuhan yang sudah bangkit, saudara. Dan jelas firman Allah berkata di sini dalam ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nanti saudara sekalian kita akan lihat di sana apa sebenarnya yang menghalangi mata mereka. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam percakapan itu, saudara, mereka belum tahu siapa itu yang bercakap-cakap dengan mereka. Kita saja yang tahu karena kisah ini dituliskan untuk kita, ya. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka perhatikan saudara, berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara sekalian, kita tahu bahwa sesungguhnya memang ada satu harapan yang sangat luar biasa yang diletakkan kepada Yesus oleh murid-muridnya, baik oleh murid-murid yang 12 orang itu, yang kemudian tinggal 11, dan juga oleh 70 murid yang lain, gitu ya. Mereka mengharapkan sesungguhnya tentang
satu kepastian yang nanti kita akan temukan sebentar, bagaimana sesungguhnya mereka mengharapkan tentang Dia, ya. Itu sebabnya ketika mereka berbicara tentang Yesus yang mereka percakapkan itu, saudara, pada waktu Yesus bertanya kepada mereka tentang apa isi percakapan mereka, mereka berhenti dengan muka muram, saudara. Dalam terjemahan lain, mereka bukan sekedar muram, tapi sangat muram dan lesu, saudara, ya. Mengungkapkan kata-kata yang akhirnya mereka, bagaimana perasaannya, seperti orang, aduh, hilang pengharapan, saudara, ya. Mau dikatakan kecewa, hampir seperti itu. Hilang pengharapan, aduh, sebenarnya kami tadinya, contoh, saudara, ya, hampir saya naik kelas, tapi tidak naik, gitu ya. Hampir saya dapat berkat, enggak dapat. Sesungguhnya kami mengharapkan Dia, saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka menjadi sangat muram. Perhatikan di sana ayat yang ke-18, dia berkata begini, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Tuhan kepada mereka, kata Yesus, apakah itu? Yesus bertanya, sebenarnya saudara sekalian, kalau saya mengikuti dialog antara Yesus dengan dua murid ini, saudara, sebenarnya tersirat di sana, Yesus ingin kemudian, saudara, dari percakapan mereka sendiri, mereka kemudian menjadi sadar dari apa yang mereka ucapkan, siapakah orang yang sedang berbincang dengan mereka. Tapi sungguh, saudara, mereka tidak tahu siapa itu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, kata mereka, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan harapan itu, saudara. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara bayangkan, saudara, mereka berbicara saat 3 hari yang lalu, ketika Yesus ditangkap, disiksa, diderah, dan disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Mereka belum berbicara tentang hari sekarang, hari ini, kekinian, saat dimana mereka sedang bercakap-cakap. Saudara sekalian, seringkali kita suka melihat ke belakang apa yang terjadi dahulu. Kita tidak melihat apa sebenarnya hari ini, bahwa sungguh Tuhan itu luar biasa bagi kita. Nah, mereka berbicara, lalu mereka mengungkapkan, saudara, ya, dan dalam percakapan-percakapan itu, saudara sekalian, ayat yang ke-25, saudara, kita baca di sana, lalu Ia berkata kepada mereka, gitu ya. Karena percakapan itu begitu sangat serius, dalam mereka sangat terpukul, karena mereka sangat berharap Yesus itu akan datang menjadi pembebas bagi mereka, saudara, dari dalam segala hal. Karena memang setelah selama mereka menjadi murid, saudara, mereka juga adalah bagian dari 5.000 orang yang pernah diberi makan oleh Yesus. Mereka telah melihat kenyataan itu, saudara sekalian, dan mereka sangat mengharapkan Yesus untuk tetap terus berada dengan mereka. Bukankah seperti kita juga mengharapkan untuk Yesus terus berada dengan kita, sehingga kita tidak perlu mengalami sakit, kita tidak perlu mengalami penderitaan, kita tidak perlu mengalami kesusahan. Hampir sama saja seperti Marta dan Maria ketika dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, waktu mereka mengharapkan Yesus hadir di tengah keluarga mereka. Pada waktu Lazarus, firman Allah menceritakan kematian Lazarus, saudara.
Harapan Marta dan Maria, coba kalau engkau ada, segera datang. Saudara, kami itu tidak mati. Coba kalau Yesus ada terus bersama dengan kita. Yesus masih bisa hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Mungkin kita berkata, corona tidak mungkin ada pada saat ini. Kesulitan, sakit, penyakit, virus yang sedang mewabah tidak mungkin ada karena ada Yesus. Ya. Tetapi saudara, sekali lagi, kalau Yesus izinkan hal-hal yang kita alami, supaya kita juga dapat mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Supaya kita tahu benar hanya Tuhanlah pengharapan kita. Nah, mereka sedang berbicara tentang Yesus yang sudah mati, Yesus yang seharusnya menjadi penolong bagi mereka, Yesus yang harusnya menjadi segala-galanya, solusi bagi segala persoalan mereka. Ternyata harus mati disalib. Itu yang mereka perbincangkan. Walau kemudian dari akhir pembicaraan sebelum Yesus menegur mereka, saudara, mereka sempat berbicara juga bahwa dia sudah bangkit dan hidup, tapi mereka belum tahu kemana dia. Mereka tidak tahu yang mereka sedang perbincangkan, yang sudah bangkit dan hidup itu sudah bersama dengan mereka. Sudah dialah si yang bangkit itu, sudah dialah yang hidup itu, sudah dia yang mereka perbincangkan, tapi mereka tidak tahu. Yesus berulang kali memancing untuk mendapatkan jawaban dari mereka, untuk mereka mengungkapkan, sekaligus untuk memberitahukan kepada mereka, ini loh yang kamu perbincangkan, yang saya sedang perkatakan itu dialah yang ada di depan saya. Nah, saudara sekalian, ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Saudara sekalian, ini yang saya maksudkan tadi ketika firman Allah berkata ada sesuatu, apa saudara, yang menutupi mata mereka. Sekali lagi, ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa sesungguhnya yang sedang berbincang dengan mereka itulah Yesus yang sudah bangkit. Apa itu? Adalah kebodohan. Adalah betapa lambannya hati untuk tidak mengerti, untuk tidak dapat melihat, untuk tidak dapat memahami bahwa sesungguhnya mujizat sudah terjadi. Kebangkitan itu sudah terjadi, kuasa Allah sudah dinyatakan, tapi karena kebodohan dan kelambanan hati kita membuat kita tidak percaya bahwa sesuatu yang telah dikatakan oleh firman Allah itu sudah terjadi. Kepada Marta dan Maria, Tuhan bilang juga kepada mereka, kalau jika kamu percaya, hal itu terjadi. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik saudara, bahwa janganlah kita menjadi bodoh, janganlah kita menjadi lamban hati kita sehingga kita tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Nasihat ini saudara sekalian menjadi nasihat yang baik bagi kita, karena teguran yang diberikan oleh Tuhan kepada dua murid ini saudara, jujur saja ini seakan-akan juga menjadi teguran bagi kita saat ini, bahwa seringkali sudah terjadi mujizat pada kita, pertolongan Tuhan sudah dinyatakan, Yesus sudah hadir dalam kuasa pertolongannya, Tuhan sudah hadir dalam kuasa mujizatnya pada kita, tapi kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Padahal kita sering nyanyi begini, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah melihat Yesus ada beserta engkau secara fisik? Enggak. Tapi dia hadir dalam wujud nyata seperti apa saudara? Saat kita membutuhkan pertolongan, ada pertolongan. Dan pertolongan itu saudara, kalau toh kemudian melalui seseorang, Tuhanlah yang pakai orang itu. Katakan itu juga saudaramu, Tuhan yang pakai dia.
Sebab kalau Tuhan tidak menggerakkan orang itu, tidak mungkin orang itu akan tolong kita. Sering sekali kita dengar kesaksian, saya mendapat pertolongan Tuhan bagaikan burung gagak yang membawa pertolongan itu. Weh saudara, burung gagak pun diperintahkan Tuhan untuk datang kepada Elia. Janda pun dipersiapkan Tuhan untuk memelihara Elia. Siapa saja diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara kita semua. Bahkan bendahara dari Ahab, raja Mesir, raja di Israel pada waktu itu yang jahat, beristrikan seorang wanita yang bernama Isabel, yang begitu kejam membunuh para nabi-nabi. Ternyata ada 70 nabi-nabi yang dipelihara oleh bendahara dari Ahab. Saudara sekalian perhatikan, ada mujizat di tengah kesulitan. Sekali lagi, ada mujizat di tengah kesulitan. Masalahnya bagi kita sama seperti dua murid ini. Ada sesuatu yang menutupi mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat. Sesungguhnya kuasa Tuhan sudah terjadi. Pertanyaan kepada saudara, saya mau tanya, jujur saudara jawab. Terjadi nggak kuasa Tuhan selama beberapa minggu ini bagi engkau? Terjadi nggak pemeliharaan Tuhan kepada kita selama beberapa minggu ini? Sampai hari ini kita dapat berkata, Allah itu adalah Ebenezer bagi kita. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bahkan ke depan Dia akan tetap menjadi Immanuel bagi saudara dan saya. Perhatikan penyertaan Tuhan, Immanuelan Tuhan bagi kita. Keimmanuelannya berlaku bagi kita, tapi sering sekali kita tidak menyadari bahwa Allah Immanuel itu ada bersama dengan kita. Sama seperti dua murid ini, Yesus telah berjalan bersama dengan mereka. Mereka menyadari? Enggak. Yesus mengungkapkan tentang isi firman kepada mereka. Mereka paham? Enggak. Sampai Tuhan Yesus bilang begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kalau saya jadi memposisikan diri sebagai Tuhan Yesus yang menegur mereka itu, kalau saya dalam pemahaman saya, mungkin orang lain dalam pemahamannya berbeda, tapi dalam pemahaman saya mungkin saya begini ya. Hei kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hei, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Atau mungkin kalau dibentuk dalam bentuk sebuah drama, kira-kira tiba-tiba ada suara Tuhan, pasti suaranya berbeda dengan kita kan? Barangkali tiba-tiba dia bersuara begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi bagimu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ataukah mungkin suara yang lebih menggelegar? Terserah kita menafsirkan seperti apa cara Tuhan berkata. Tapi intinya mereka sedang ditegur oleh Tuhan. Dua hal saudara, yaitu kebodohan dan kelambanan hati. Saudara sekalian, lamban hati itu adalah lambat untuk mengerti gitu loh. Saudara pernah ngajar orang, saudara? Berulang kali saudara mengajarkan kepada dia, nggak ngerti-ngerti juga. Kira-kira kalau saudara yang ngajar, lalu kemudian orang itu nggak ngerti, bagaimana saudara? Untung Tuhan tidak begitu ya saudara ya. Nah, saudara perhatikan saudara ya, ayat yang ke-20. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Bahkan saudara,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara perhatikan, saudara, pertanyaan saya, siapakah orang ini? Tiba-tiba menurut kita, menurut dua murid ini, dia adalah orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang sudah terjadi 3 hari ini. Lalu kemudian ternyata orang asing itu sanggup menjelaskan kepada mereka, saudara, tentang isi kitab-kitab, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi-nabi, tentang Yesus Kristus. Dan mereka juga belumnya, memang dasar hati mereka lamban, saudara ya. Dasar ada kebodohan pada mereka, sehingga sekalipun Yesus sudah menjelaskan begitu rupa kepada mereka, mereka juga belum mengerti. Halo jemaat Tuhan, jangan sampai kepada kita yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, berulang kali kita mendengarkan penjelasan firman, berulang kali kita membaca firman, setiap hari kita mendengarkan renungan firman Allah, bahwa Allah itu ajaib, Allah itu penolong, Allah itu mulia, Allah itu kudus, Allah itu suci, penuh dengan mujizat, tapi kita juga nggak ngerti-ngerti tentang Tuhan. Jangan sampai kita masuk pada kelompok seperti dua orang ini, dikategorikan oleh Tuhan bodoh, lamban hati. Bayangkan saudara, sudah di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Jangankan penghasilan saudara, yang saudara bekerja, saya berharap saudara tetap mendapat berkat dari mana saudara bekerja selama ini. Saya berdoa kepada Tuhan kiranya saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara yang sudah menikmati berkat, tapi saudara masih bodoh dan lamban, tidak mengerti kalau itu cara Tuhan memelihara engkau. Sementara di tempat lain orang penuh dengan lebih susah dan menderita dari kita, dan tidak ngerti-ngerti juga kita bahwa itu cara Tuhan memelihara kita. Keterlaluan saudara. Jangan sampai kita masuk pada kategori orang bodoh dan orang yang lamban hati. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang Dia, yang dituliskan oleh kitab suci, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara sekalian, apa yang terjadi saudara? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara sekalian, bukan karena mereka berhasil membujuk Yesus, bukan. Yesus sedang menguji mereka, karena sebelumnya kita membaca Yesus seolah-olah. Pertanyaan saya, apakah benar Yesus akan meneruskan perjalanan? Enggak. Tapi seolah-olah ingin melihat apakah mereka punya hati yang baik untuk mengajak Dia. Dan ternyata benar, puji Tuhan, mereka punya hati yang baik, walaupun hati mereka adalah hati yang masih lamban. Puji Tuhan, sekarang hati mereka mulai sedikit lebih peka, mulai menawarkan tentang kebaikan kepada orang lain. Yesus masuk bersama-sama dengan mereka, dan perhatikan, Yesus mau menyatakan kemuliaan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik saudara ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ini malam hari ya, sore menjelang malam. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Haleluya. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tapi sayang saudara, hanya sesaat.
Karena selanjutnya Alkitab berkata, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, puji Tuhan, walaupun hanya sesaat mereka sempat menikmati melihat Yesus, mengenal Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Artinya saudara, sekalipun sesingkat itu, mereka pun puji Tuhan sadar bahwa mereka tahu bahwa ternyata orang yang bersama dengan kami, ternyata yang bercakap-cakap dengan kami, ternyata yang memberitahukan firman kepada kami, itu dia yang kita sedang perbincangkan. Saya sangat yakin saudara, getun kira-kira orang Jawa bilang, waduh, kenapa saya tidak tahu, kenapa kita tidak tahu dari tadi? Bukankah kalau saya tahu dari tadi dia yang berkuasa itu yang bercakap-cakap dengan kita? Harusnya sukacita kita itu sudah melimpah jauh lebih besar daripada sekedar sesaat lalu kemudian dia menghilang dari kita. Haleluya. Tetapi puji Tuhan, sekalipun sesaat, walaupun pada detik-detik terakhir, puji Tuhan ada kesempatan bagi mereka untuk dapat mengerti dan mengenal siapa dia yang berbincang-bincang dengan mereka. Nah, puji Tuhan, kita lihat saudara ketika itu bagaimana caranya, yaitu ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, tradisi ini kemudian dikembangkan ketika pada saat Yesus sudah naik ke surga, saudara. Pada saat gereja awal, gereja mula-mula, mereka mempraktikkan tradisi ini, yaitu berdoa bersama-sama dan memecahkan roti, membiasakan hal yang baik yang Yesus sudah kerjakan kepada mereka, itu mereka teruskan. Setiap saat mereka berbincang-bincang dari hal firman, setiap saat itu juga mereka memecahkan roti yang menggambarkan bahwa roti itu adalah tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa tafsiran mengenai memecah-mecahkan roti ini, dalam ilmu tipologi dipakai itu sebagai pengertian membahas mengenai firman. Ya, soal lain itu, tetapi peristiwa yang terjadi saat Yesus membuat mata mereka terbuka, Yesus memecah-mecahkan roti lalu membagi-bagi mereka. Baru mereka tahu, wow, ini dia, ini Yesus, karena yang pernah melakukan ini hanya dia. Pada waktu perjamuan terakhir, hanya dia. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi kepada mereka? Ayat yang ke-23, ayat yang ke-32, maaf, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Padahal mereka baru dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi kan ketika mereka sudah tahu bahwa Yesus yang mereka perbincangkan dari kematiannya sampai pada kebangkitannya itu sudah menampakkan diri kepada mereka, wow, mereka nggak peduli. Gelap pun malam itu mereka kembali ke Yerusalem untuk berjumpa dengan murid-murid Yesus, dengan ke-11 murid. Dan ketika mereka berjumpa dengan ke-11 murid itu, 11 murid itu berbicara tentang Yesus yang telah bangkit, saudara, yang sudah menampakkan diri juga kepada Simon Petrus. Nah, mereka berdua tidak mau kalah. Mereka berdua itu lalu berkata, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Pada waktu apa, saudara? Ia memecahkan roti. Saudara sekalian, saya mau beritahu kepada kita semua bahwa kebangkitan Yesus itu memberi dampak yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, kebangkitan Yesus itu memberi dampak yang luar biasa pada kita. Kalau kita melihat kisah ini, bahwa dua orang ini akhirnya dapat dicelikan mata mereka, hati mereka terbuka,
kiranya Tuhan juga menolong kita dari kebangkitannya, membuat mata hati kita terbuka untuk terus melihat dan mengalami bahwasanya Yesus itu berkuasa menolong kita semua. Sampai hari ini kita terjaga, terpelihara oleh pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian sebelum kita mengakhirinya dengan doa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, haleluya, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau bukan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Angkat tangan saudara. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami berterima kasih buat firman-Mu, karena Engkau datang mengunjungi kami Tuhan. Kami terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Oleh karenanya kami berterima kasih buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami untuk kami mampu melihat bahwa sebenarnya Engkau terus hadir bersama dengan kami, bahwa sesungguhnya Engkau terus Immanuel bagi kami. Kami mengalami pertolongan demi pertolongan, kami mengalami mujizat demi mujizat. Itulah cara Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh karenanya Tuhan, doa kami buat jemaat Tuhan, jelikan mata kami, jelikan hati kami, sehingga kami mampu melihat bahwa sungguh Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan nyanyikan satu pujian dulu ya, yang girang-girang dulu ya, satu pujian saudara ya. Biarlah kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan juga, nyanyikanlah nyanyian syukur, syukur bagi Dia. Persembahkanlah korbanan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bernyanyilah bagi Tuhan juga, nyanyikanlah nyanyian syukur, syukur bagi Dia. Persembahkanlah korbanan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya aku yang ajaib, oh bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Puji Tuhan. Mari kedangkan kedua tangan saudara, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber segala berkat, memberkati engkau dengan melimpah. Kasih Tuhan Yesus Kristus terus selalu berada bersama dengan kita. Damai dan sejahteranya dalam tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat, heran, kaya
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi.